Pertanyaan yang berikutnya juga menarik Kalau tuh itu yang bikin itu. selamat, saya harus ridho. Ada itu ada. Dan maafkan semuanya. Masya Allah. Nah, tinggal kan yang ditinggalin nih, kita Iya. kemana, ngapain, gimana nih. Terus tadi kan Om Ikang nanya, apa positifnya gitu kan. Kadang-kadang kita ya tadi husnuzon tuh kan perlu latihan ya Bu ya gitu. Kadang-kadang ya mungkin buat kami yang kurang terlatih nih bingung juga gitu. Ini pembicaraan di rumah juga, kalau aku duluan kamu gimana ya, kalau kamu duluan aku gimana ya gitu kan. betul. Kita sebagai kepala rumah tangga tuh gimana ya Bu? Beliau adalah dalam husnudzon kita sudah menjadi wanita yang husnul khotimah dan insya Allah mendapatkan kebaikan di alam barzah. Kalau ingin menjadi suami yang setia adalah jadikan beliau senang apa yang disenangi dalam kehidupan orang-orang ahli surga yang selama ini sudah ditanamkan. Apalagi tadi beliau sudah merasakan yang ngajari saya adalah beliau. Ya itulah. Sehingga semua kebaikan Om Ikang itu diam-diam mengalir kepada beliau, mau tidak mau. Maka perbanyaklah kebaikan yang dilakukan. Wow. Nah itu Om Ikang izin, kalau kebiasaan-kebiasaan yang ada selama ini gitu, itu ya tentu ya pasti ada yang hilang gitu. Tapi apa yang berubah Om? Tentu kan dengan ada Ciki sama Bella di rumah gitu. Apa kebiasaan yang menjadi berubah atau tersamarkan dengan kebersamaan gitu? Aku bilang sama anak-anak pasti berubah. Kita cari pola lain untuk bisa menjadikan semangat supaya kita hidup ini masih punya tujuan yang baik gitu. Jadi aku minta kerjasamanya aja, nggak tergantikan soalnya. Tuh, subhanallah. Sama. Baginda Nabi ya gitu. Sehingga waktu menyembelih kambing tidak lupa. Fatimah, kau kirim ke sana. Kenapa? Karena dulu ibumu waktu hidup selalu mengirim. Jadi motong pun ingat. Ya ampun. Motong jadi mengasah kembali cinta itu dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang sudah dirintis oleh orang yang kita cintai. Yang langka adalah ketulusan karena Allah hari ini. Tapi kalau saya nangis dosa nggak nih? Baginda Nabi menangis. Apakah ada orang lebih bagus dari Rasulullah? Ada orang sok nggak mau nangis tidak? Baginda al-ainu tatma wal qalbu yahzan, kata Nabi. Air mata menetes, hati sedih, tapi aku tidak berbuat kecuali yang diridhoi oleh Allah. Nabi menangis. Bukan kerjaan perempuan, Nabi nangis laki-laki. Iya. Bahkan tangis jangan dilarang. Ya nggak boleh pura-pura menangis, kan begitu. Tangis, Nabi izinkan nangis, luapkan. Insyaallah. Dan dia akan mengganggu mayit. Ada cerita aneh-aneh, kalau netes ke mayit nanti anak kebakar dari mana itu. Iya. Amal so. Kalau nangis yang buat-buatan nanti bohongan lain. Ya kadang-kadang teman-teman juga sering. Sabar. Oh nggak boleh begini. Oh, itu kalimat yang paling mudah diucapkan tapi susah. Gue pikir gue juga tahu. Iya. Kita harus bertahan. Betul, sabar ini adalah. Come on. Betul. Sabar ini nggak You never know. Iya. Subhanallah. Inilah ilmu ketulusan yang harus dinikmati oleh semua manusia. Iya. Ketulusan bukan ini, nanti kalau dikembangkan bukan saja sampai pandangan Om Ikang dengan preman pun makna ketulusan itu penting, kesetiaan. Iya. Jadi kesetiaan inilah yang harus kita kembangkan. Makanya kalau ilmu setia ini dimiliki orang hebat, apa yang terjadi? Tapi dari cerita itu tadi aku dapat ini sih Om Ikang, dapat kayak berempati lah gitu ya sama orang yang kehilangan. Itu bener, pada saat itu emang saya saksi banget Bu ya. Orang semua bilang sabar Kang Tapi gitu. Terus kuat Kang. Ya lu ngomong mah enak gitu. Iya kan gitu, dalam situasi itu mendingan turut berduka deh gitu. Kayak lebih enak gitu ketimbang kayak aduh, malah mendingan kalau nggak usah ngomong deh gitu. Dia lebih laki dari gua gitu. Tapi ya itu mungkin tuh ya berempati dalam situasi kayak gitu, dan mungkin ya nggak tahu sih, tapi sekarang situasinya gimana Om Ikang? Ada nggak di antara Bella atau Ciki yang berusaha untuk ya mungkin dia lebih mirip lah gitu perilakunya? Anak-anak saya itu
berduka dengan caranya masing-masing. Ya. Dan saya hargain itu. Mereka beda. Tapi saya tahu persis ada luka. Dan kita saling. Jadi treatmentnya beda-beda anak saya. Ciki sama Bella. Mungkin yang pertama tuh gak kelihatan terlalu. Tapi dia dalam sekali dia ini. Sampai dia, kebetulan adik saya kan psikolog. Cocok sama adik saya gitu. Ngobrol. Dalam dia. Ya. Kalau Ciki yang hijab ini dia emang karena pergaulannya teman-temannya juga udah. Ya bagus gitu ya. Mungkin dia bisa dapatkan jawaban-jawaban yang baik terhadap semua kejadian ini. Gitu. Jadi Bang ini saya bilang ini hal yang paling saya takuti. Hanya ini. Saya nggak takut sama setan, saya nggak takut sama preman juga saya bisa bergaul, ya kan? Saya nggak takut mas, tapi ditinggalin istri kayak begini. Kalau kita bicara setia, Belajar setia itu penting kepada semuanya. itu harus ada asbabnya. Kita minta setia sama orang, kita tidak melakukan apa-apa. Jangan harap kesetiaan itu bisa utuh. Ikhtiar yang banyak, perlakukan sebaik-baiknya pasangan kita. Baru itu ada setia gitu. Iya kan? Benar. Karena saya diperlakukan baik oleh istri saya. Subhanallah. Kalau saya nggak setia, ya binatang lah saya. Allah. Nggak punya otak, berarti kan? Nggak punya perasaan. Iya kan? Dengar para suami. Pastilah. Dengar para suami itu. Siapa dulu bininya? Gitu kan. Bukan berarti dia jadi istri langsung kita harus setia. Enggak juga, enggak bisa. Ada upaya dari kita. Upaya dia luar biasa. Allah. Bisa jadi lehernya saya itu kan. Bu ya izin bertanya nih waktu itu gimana saya nanyanya? Jadi waktu pas lagi di hari itu gitu ya, saya ngelihat Om Ikang tuh begitu terpukul gitu. Terus ada satu kata-kata yang itu pada saat itu tuh saya dengar tuh antara kaget tapi kayak takjub juga gitu. Jadi kata-katanya Om Ikang tuh pada saat itu diajak ngomong tuh susah gitu, nggak fokus karena Om Ikang ada di momen itu. Tapi saya terus lihat, saya terus perhatikan dan Om Ikang tuh di situ ngomong gini Bu ya. Sabar ya Cak, nanti aku nyusul ya. Tungguin aku ya. Itu saya dengarnya gimana gitu rasanya tuh kayak di satu sisi tuh kagum ya Allah segini sayangnya gitu, tapi di satu sisi dulu nih maksudnya gimana nih gitu kayak gitu. Nah, dari situ Bu ya saya jadi kepikiran dan berkaca kepada diri saya sendiri. Emang pertama bisa nggak sih ketemu gitu sama pasangan gitu? Katanya kan surganya ada banyak gitu. Terus gimana tuh biar ketemu lagi tuh caranya seperti apa yang harus kita lakukan supaya bisa emang benar-benar terjamin ketemu lagi gitu Bu ya? Ada nggak sih Bu ya? Kunci yang pertama adalah di surga itu tastahihil anfus. Jadi semua yang dirindukan, diinginkan dikabul oleh Allah. Pengen apa? Pengen rapuh. Ingin bertemu tentu dong. Makanya sekarang kita berjuang untuk sampai ke tempat tersebut. Dengan kebaikan yang terus kita tingkatkan. Kalau sudah masuk surga, apa yang kita inginkan akan didapat. Bertemu dong dan bahagia kembali. Seperti kita sebut, bernostalgia dengan amal-amal yang sudah dibuat waktu di dunia. Kemudian ada pun ungkapan Om Ikang tentang aku nyusul ya dan sebagainya. Kita harus paham loh bahasa lesan sama bahasa hati. Itu bahasa hati. Karena mungkin dari cerita panjangnya, kedekatan hati, cinta yang dalam dan sebagainya. Itu kan kalimat cinta maksudnya nggak mau berpisah. Bukan berarti beliau pengen mati. Sebab seorang mukmin nggak boleh minta mati.
Itu bahasa cinta. Inginnya bersama terus. Kalau minta mati nggak boleh kita. Justru kita harus semangat hidup. Bahkan semakin panjang umurku, semakin banyak amalku akan mengalir kepada itu. Kalau minta mati tidak boleh. Makruh. Kecuali dalam keadaan fitnah. Fitnah hidup, banyak godaan yang membahayakan. Jika mati pun cara mintanya pun tidak boleh langsung minta mati. Jika mati baik untukku, matikan. Kalau tidak, jangan. Jadi itu bukan kalimat-kalimat. Bukan kalimat dari lisan, tapi kalimat hati yang keluar ke lisannya nyusul. Begitu dekatnya selama ini. Nggak mampu untuk berpisah. Dan itulah cinta sejati. Dan harus seperti itu seorang mukmin itu. Hanya bahasa kan bermacam-macam. Ya kan? Ada berucap. Tapi itu menunjukkan bahasanya ada di dalam hatinya. Kalau mau mati, kan masih ada anak mau ditinggal juga. Loh, kita tidak boleh ngatur Tuhan dalam hal ini. Kan begitu. Yang ada itu adalah bahasa hati. Begitu dalamnya cintanya. Tidak ingin berpisah seolah-olah begitu. Tapi pun harus berpisah sampai ngomong begitu. Nanti tetap pada nyusul pada akhirnya, tapi tetap setelah itu kita berusaha untuk hidup yang baik, beramal baik, masih ada anak-anak kita perjuangkan, masih ada perjuangan beliau yang harus kita perjuangkan, masih banyak. Bahkan cara bercinta kita bukan langsung dengan mohon maaf, selama ini kan bercinta dengan hati selaku sekaligus jasad kan, tapi bercinta dengan cita-citanya, bercinta dengan harapannya, bercinta dengan kebaikan-kebaikannya. Maka indah, banyak. Masya Allah. Maka cinta nggak akan hilang. Yang ada berubah adalah cara bercintanya yang berbeda. Cara bercinta. Tapi bertemu itu kan memang dijanjikan sama Allah. Oh iya dong. Kalau kita dalam Dia keimanan akan juga. mengelompokkan dengan orang-orang yang baik. Berarti ya bisa bertemu kalau saya layak. Dengan menjadi orang catatan baik. iman ada. Iya. Biarpun mohon maaf, amalnya kurang kita. Iya. Al-haqnya akan diikutkan nanti pada Maksudnya, akhirnya. nauzubillah min dzalik, kalau dia kondisinya wafat dalam keadaan yang terbaik, kalau saya enggak. Nah, makanya kita Berarti berusaha. belum Husnudon. tentu bisa ketemu. Maka dengan cinta yang tulus itu akan menjaga iman kita. Bohong dong, saya mencintai dia kok nggak ikut jejaknya. Kan begitu kan? Nah, kalau cintanya tulus nggak mungkin sesat. Nggak mungkin lepas. Karena kan dia sudah menampakkan sesuatu yang selama ini sudah dirasa oleh beliau. Bahkan sebagai istri, sebagai seorang guru. Terus jalani ini, nanti kita akan sama. Maka betul kalau orang mengerti indahnya bercinta ini adalah di luar. Nalar kita nggak bisa nggak bisa mencerna. Adanya kerinduan, dan itu yang harus kita bangkitkan di rumah kita, di keluarga kita. Banyak rumah tangga hilang cinta. Kelihatannya kebersamaan tapi tidak dengan cinta. Sehingga yang kita seru hari ini adalah bagaimana? Cinta. Masya Allah. Tapi cinta bukan untuk kita bincangkan, tapi cinta untuk dirasakan. Tapi Om Ikang ada nggak sih Om Ikang di tengah situasi ini gitu perasaan kayak maaf ya Om Ikang, cuma nanya kayak ya Allah kenapa saya gitu, kenapa saat ini atau pertanyaan-pertanyaan gitu ada nggak Om Ikang? Pasti. Saya ya selalu jawabin, kenapa enggak? Ya Allah. Kan itu bukan milik kita. Ya kan, itu milik Allah. Dan Allah paling tahu kapan sebaiknya kita pergi. Daripada dia beramal sama saya, tapi nanti ada kejadian-kejadian yang nggak baik dan membuat kualitas keberangkatannya dia menjadi tidak sebaik seperti sekarang. Bagaimana? Ada ujian-ujian lagi di dunia ini kan penuh jebakan ya. Betul. Ya kan? Kita sekarang boleh dibilang kayak begini hebat. Duduk sama Buya di sini. Besok kita nggak tahu apa yang menggoda kita lagi. Allah menjaga semuanya. Insya Allah Amin, dijaga amin, oleh ya Allah Rabbal semuanya. Dijaga keimanan, dijaga Jadi, kebaikan. Tadi pertanyaannya kan? Iya. Seperti itu. Jadi kalau kenapa? Why me? Saya berusaha untuk bilang why not? Masya Allah. Supaya saya tahu bini lo tuh bukan segala-galanya. Bini lo tuh bukan punya lo. Diambil oleh Bini lo tuh bukan mau-maunya lo. Ada lagi kekuatan yang maha dahsyat ya. Makanya saya selalu bilang terakhir kita mengkoreksi cinta kita berdua. Kita mencintai karena Allah. Allah. Makanya saya bilang perkawinan itu jadi apa ya sangat apa ya sakral. Itu karena kita ikutin Allah di situ. Kita ajak Allah untuk bersama-sama untuk menjadikan kita suami istri. Kalau kita main-main di situ, ya kan hina kan kita Pak. Makanya kalau ada orang yang tidak menghargai perkawinan dia tuh
di mana letak lu punya otak ya, akhlak ya maksudnya. Itu termasuk yang aku pikir tuh hal yang melibatkan Allah itu jangan dijadiin buat main-main atau seolah-olah hanya kita yang berkuasa di situ menentukan ini itu gitu. Iya kan? Karena ada juga orang bilang, wah lo laki-laki sebenarnya wajar lo punya bini lebih dari satu. Dan itu jadi kebanggaan buat banyak teman saya yang seperti itu. Aku pikir ini, apa ya, lo belum dapat bini yang benar kali. Itu aja saya sih. Kalau kita dapat bini yang benar, satu aja cukup. Itu menurut saya Pak ya. Ada termasuk masalah seperti itu juga. Kalau dulu kan Kalimat Rasul itu juga kadang-kadang bikin guyonan, itu juga tidak sah sebagai orang ustadznya ini istrinya bininya cuma satu, dan jadi poligami yang diajarkan Nabi jadi bahan guyonan, itu perendahan. Jadi bahan guyonan. Semula syariat yang itu termasuk singgungan dari beliaunya ini adalah sebagian orang itu adalah menjadikan syariat seperti jadi obrolan yang remeh. Sehingga kadang orang mobil 2, istri cuma 1, apaan tuh? Ada apa perlunya? Tidak semua orang bisa melakukan yang sama. Saya salut sama imam tuh yang bisa menghargai istrinya. Karena saya dilahirkan sama ibu-ibu yang, ibu saya juga ibu yang luar biasa juga sih. Perempuan-perempuan yang luar biasa. Jadi yang saya pikir layak mereka untuk dihargai setinggi-tingginya gitu ya. Nah, Bapak kita imam ini harus tahu diri lah gitu ya. Bukan hanya karena Allah kasih kesempatan kita sebagai imam, tapi ini kerja besar nih. Kerja bijak nih. Kerja akhlak ini. Ya kan? Bukan kerja emosi. Bukan kerja dunia, bukan kebangga-banggaan gitu. Betul. Kan ada orang yang bini banyak jadi kebanggaan gitu. Kelihatan dia hebat gitu ya. Dia keren. Dia kaya, mungkin dia berkuasa. Tapi I think Islam nggak begitu gitu. Dan mengajarkan adanya syariat. Dan kadang itu ini yang melemahkan kita seperti itu ya. Seolah nggak punya komitmen gitu loh Pak. Dan memang perilaku sebagian orang itu yang disebut Om Ikang itu benar. Sebagian orang dengan perilaku poligami yang dengan niat yang jelek itu merusak syariat. Ya, apalagi saya punya anak perempuan sekarang. Saya harus bicara seperti ini. Ada mereka layak untuk dapat pasangan yang laki benar imam. Betul. Sesungguhnya Pak. Betul. Yang kan bisa menghargai, bukan memuliakan. imam karena kodratnya aja dia, fisik seperti menghargai, memuliakan. Makanya hari ini memang perlu pendidikan. Termasuk mungkin akhir-akhir ini kita pendidikan keluarga. Kenapa kok masih ada cacian di rumah? Kenapa ada ngangkat suara di rumah? Ada apa itu semuanya? Tidak dari istri, tidak dari suami. Kenapa cara hidup yang katanya cinta indah itu kok berubah? Jadi ancaman, saling mengintai kesalahan orang, kesalahan pasangan. Ini harus kita rubah dalam hidup, nggak boleh seperti itu. Tapi juga jadi perempuan harus layak juga, bukan hanya jadi pasangan suaminya aja. Ada memang makanya sangat mungkin sekali rusaknya suami karena istri, akan tapi jika dibangun bersama. Ada memang semua mulai dari diri. Iya. Saya harus berbenah. Melayakkan diri. Saya berbenah, saya koreksi. Kalau sudah gampang ngoreksi pasangan itu sampai kapanpun tidak bisa benahi. Biarpun Nabi datang nggak bisa benar. Karena apa? Selalu menyalahkan pasangan. Tapi kalau ada apa-apa saya dulu, saya akan berbenah. Cuma begini loh ya, sebelum teruskan. Kepada semuanya, yang tidak bisa merasakan ungkapan ini adalah dia tidak mengerti bercinta. Ada mengatakan apa-apaan sih itu? Ada orang bersedih dengan istrinya kok aneh. Nabi bersedih ya. Memang cinta itu rasa, nggak bisa diobrolkan. Kalau nggak pernah merasakan cinta dia nggak ngerti. Nggak bisa ngomong apa sih itu? Om Ika ngomong apa ini? Karena orang tidak mengerti cinta, dia tidak pernah merasakan indahnya bercinta, makanya dia ngomong dongeng tuh. Padahal yang merasakan cinta bisa lebih dari ini juga. Sampai tidak bisa bertutur kata. Sayyidina Umar bin Khattab waktu mendengar baginda Nabi wafat, nggak bisa ngomong. Lalu itu kan cinta. Maka ayo kita suburkan cinta agar semuanya jadi indah. Nah itu dia tuh makanya Bu ya. Tadi pertanyaannya kita tuh ya fenomenanya kalau nggak ditinggalkan atau meninggalkan. Masih. Kesedihan itu selalu ada. Nah apa yang harus disiapkan gitu Bu ya? Karena kan bisa aja nih detik ini 5 menit lagi. Boleh.
Iya. Apa yang mesti kita siapkan? Makanya kita tidak tahu kapan meninggal, makanya tinggalkan kesan yang baik. Kalau tiba-tiba kita pergi duluan, kita akan menarik kebaikan, meninggalkan kebaikan. Perilaku, tutur kata, harus hidup. Kalau ternyata kita meninggalnya dia duluan, maka kita tidak akan menyesal karena telah memberikan kebaikan. Harga mati dalam hidup rumah tangga ini saling memberi kebaikan. Dan cinta itu memberi, bukan mengambil. Cinta itu berkorban, bukan mengorbankan. Cinta itu mengabdi, bukan memperbudak. Memberi, bukan mengambil. Masya Allah. Ada yang bilang juga ya, jangan pernah mencintai manusia terlalu besar. Memang, enggak. Itu bagaimana, batasannya gimana tuh? Oh enggak, yang dimaksud itu ada sampai lupa. Kalau sudah gini, kita dilarang mencintai manusia, melampaui cinta Allah. Akhirnya apa? Diajak gak sholat, mau. Diajak dosa, ayo abang demi cintaku minum yuk. Nah itu yang gak benar. Ada batasannya itu dong. Yang bagus itu. Jadi bukan berarti kita gak boleh. Oh nah cinta siapa yang batasi? Allah yang ngasih. Susah kan? Gak bisa. Bahkan cintailah setinggi-tinggi nyambung karena Allah. Ya, Masya Allah. Cinta sekuat-kuatnya karena Allah. Sehingga kalau sudah mencintai rela mati loh ya. Bukan sekedar kita mengambil satu nyawa saya. Iya. Boleh ibaratnya begitu. Tapi kalau untuk maksiat, ntar dulu dong. Cintaku bukan untuk itu. Ada batasnya. Iya. Insya Allah. Ada ini biasanya demi cinta, persahabatan. Iya. Ayo coy, Iya. aku. Nah, Iya, gak iya. bisa itu bukan Iya. cinta. Ya, Suami Masya Allah. istri. Iya. Maksudnya ngomongin itu mungkin semoga kali ya kita doain. Semoga dari sini kita semua benar. bisa belajar bahwasanya insya Allah semoga cinta yang dimiliki Om Ekang ini bisa menjadi contoh buat Betul, kita betul. semua. Benar, gitu ya. kepada semuanya. Anda Untuk- jangan meremehkan pentingnya menyuburkan cinta. Dan Dan cinta ini mungkin kalau kita kembangkan hari ini. Kalau cinta dirasakan ada pada suami istri dengan cinta sungguhnya itu akan menular kelembutan kepada sang anak. Guyonannya begini, seorang anak tadi buka jendela, buka pintu kamar, ngelihat ayahnya mesra suap-suapan, apa yang terjadi pada diri seorang anak? Kagum, hormat, cinta. Oh, ibuku begitu. Nggak berani melanggar ibunya. Kenapa? Ibuku sehati dengan ayahku. Nggak berani melanggar ayahnya, ayahku sedih. Tapi kalau kerjanya ribut, berantem, waduh. Jadi menampakkan kemesraan itu penting sekali. Di depan anak juga. ya, Insya Allah kita doain semoga ya tadi ya bisa jadi contoh dan bahkan cintanya ini juga bisa mengantarkan Om Ekang serta keluarga untuk bisa ketemu lagi nanti di Mario surga juga ya. terbaiknya Om Ekang. Siap. Gimana Om Ekang? Plong nggak? Plong nggak? Iyalah, pasti harus. Maksudnya berproses ini semua ini ya. Tapi aku pasrah sejak Dan juga jangan banyak lupa, belajar dan aku pasrah sekarang. jangan lupa program-program kebaikan beliau. Pasrah sama Allah ya maksudnya. Ya betul, pasrah pada Allah. Iya. Kemudian tanda bakti tadi, program-program kebaikan yang Iya. sudah beliau rintis Terusin. diuri-uri. Siap. Iya. Kemanusiaan, Iya. ibadah, kebaikan semuanya. Ya ini juga terakhir tuh bikin lagu sama saya dia. Jujurkan keadilan. Ini akan nanti akhir Januari ini akan saya Wow, ada apa nih? Rilis single baru. single baru. Oke. Itu kolaborasi sama Ras Muhammad. Ini aduh gini. Makanya semua ini serba bukan kebetulan ya, emang Allah udah ngerancang seperti ini ya. Itu ide dari dia. Dan terjadi banyak sekarang. Keadilan tuh ada harganya kan. Seharusnya keadilan tuh kan udah pasti Iya. jujur. Tapi ternyata Siap dibeli. keadilan tuh nggak jujur sekarang. Nggak jujur. Jadi itulah. Dan itu perlu upaya kita sama-sama. Kita nggak bisa hanya memberikan kepada satu kelompok, hanya kepada pemimpin, hanya kepada satu lembaga. Nggak bisa. Wah. Sama-sama. Siap, Masya Itu Allah. kerja sama-sama harus. Terima kasih Om Ekang. Jadi teman-teman tuh nanti tungguin ya. Nih Januari ini kan yang Insya akan Allah, keluar insya Allah, album akhir terbarunya. Januari. Apa single terbaru? Single Terbaru Udah Om lama Ekang. bikin Nanti single. kalau yang lain juga bisa ajakin Om Ekang collab. Semoga ntar ke depannya bisa menjadi semakin viral. Kita doa dulu kali Bu ya. Semoga tadi apapun yang kita pelajari di Semoga. sini bisa menjadi asbab turunan rahmat Allah Baik. buat kita semua. Baik. Silakan. Semoga yang telah mendahului kita, istiqjah beliau, minta ijazah diampuni, diangkat derajatnya. Amin. Amin.
Dan semua orang tua kita yang telah mendahului kita diampuni. Amin. Guru-guru kita. Dan kita semoga panjang umur Amin. dalam ketaatan, sehat walafiat, dan kelak berkumpul dengan orang yang telah mendahului kita di surga Allah. Semoga hidup kita hidup indah, saling mencintai karena Allah. Allah memberikan barakat cinta dan kasih. Diberi oleh Allah kasih sayang sehingga mudah berkasih sayang kepada hamba-hambanya. Lapang hati, lapang rezeki. Dijauhkan dari dendam dan benci. Jika ada orang berbuat zalim pada kita, menyakiti kita, semoga Allah mengampuni mereka. Amin. Tidak ada dengki di hati kita, tidak ada dendam di hati kita. Semoga Allah mudahkan kita bertemu dalam kebaikan. Amin. Dengan kawan baik, pasangan baik, ahli surga, panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iya kan. Terima kasih. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman terima kasih. Tonton terus biar plong. Semoga apa yang kita tonton bisa jadi ada manfaatnya. Dan kalau kita punya masalah yang serupa, kita bisa plong juga. Oke, sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.